Selamat datang di ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang statistika, terutama tentang pengumpulan data. Yuk kita ikuti bersama. Sekarang kita bahas tentang pengertian data. Yang pertama, hubungan statistika dan statistik. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari statistik. Sedangkan statistik adalah data berupa angka yang dikumpulkan dan disusun sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah. Dengan kata lain, statistik adalah data yang diperoleh menggunakan statistika. Sekarang, apakah arti kata data? Kata data berasal dari bahasa Inggris, bersifat majemuk. Data sama dengan kumpulan datum. Sedangkan datum adalah setiap keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, dari suatu kejadian atau dari narasumber. Datum bersifat tunggal. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti permasalahan berikut. Yang pertama, untuk mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah, bagian kesiswaan dengan bimbingan konseling mengumpulkan informasi dari peserta didik tentang rata-rata jarak rumah, jam berapa siswa berangkat dari rumah, dengan apa mereka berangkat ke sekolah. Permasalahan kedua, sebagai remaja yang cerdas, suka bekerja keras, jujur, tekun, dan kreatif, dapatkah kalian membantu untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mengumpulkan dan cara mendapatkan informasi tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kalian dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Yang kedua, setiap kelompok merencanakan dan membuat kuesioner tentang alat transportasi ke sekolah. Yang ketiga, setiap kelompok mendatangi 2 kelas sebagai responden dengan memberikan lembar kuesioner untuk dijawab. Nah, sekarang perhatikan bentuk contoh lembar kuesioner. Nah, lembar kuesioner dapat seperti ini. Dengan memberikan pertanyaan, dengan alat transportasi manakah yang setiap hari Anda pakai untuk berangkat ke sekolah? Kalian juga mencantumkan pilihan-pilihan sehingga nanti bisa dijawab oleh responden. Seperti A. Sepeda motor, B. Sepeda motor pribadi, C. Ojek online, D. Bis umum, E. Mobil pribadi, atau kalau tidak ada disediakan kolom titik-titik-titik sehingga responden bisa tulis jika bukan tersebut di atas. Setelah itu, kalian dapat mencatat hasil dalam tabel, membuat tabel seperti berikut: nomor, nama, dan alat transportasi. Berikutnya, yang kelima adalah membuat rekapitulasi hasil kuesioner tersebut dalam bentuk tabel turus. Kolomnya nomor, alat transportasi, turus, dan banyaknya. Misalnya sepeda, turusnya kita buat 1, 2, 3, maka banyaknya 3, dan seterusnya. Terakhir, jangan lupa banyaknya kita jumlah. Bisa juga dengan wawancara, dengan masuk ke setiap kelas dan bertanya langsung
siapakah yang menggunakan alat transportasi sepeda, sepeda motor, dan seterusnya. Responden cukup dengan tunjuk jari. Yang kedua, bisa juga dengan teknik mencacat. Anda mendapatkan data berapa banyak siswa yang tunjuk jari dan mencatat pada kolom rekapitulasi. Jika ternyata tidak ada siswa yang tunjuk jari, maka pada kolom rekapitulasi tulislah angka 0. Jika kamu mendapatkan data dengan berdiri di pintu gerbang dan menanyai secara langsung setiap siswa yang baru datang, kamu dapat menggunakan teknik mencatat atau membuat turus seperti langkah nomor 5 tadi. Nah, setelah itu, bagaimana cara mengumpulkan data? Pengumpulan data ada 3 cara. Yang pertama dengan wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Cara kedua bisa menggunakan kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Kuesioner memungkinkan responden menulis jawaban lain. Pada angket, pilihan jawaban telah tersedia. Pengumpulan data yang ketiga bisa dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Cara ini yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian secara langsung. Contoh, data tentang kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat penduduknya dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan, maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Contoh kedua, untuk mengumpulkan data tentang makanan yang disukai dan yang tidak disukai di kantin pada suatu sekolah. Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan makanan yang dijual di kantin sekolah. Contoh ketiga, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi badan dan berat badan dalam satu kelas. Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2, yaitu 1. Data primer, yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, pertama, data banyaknya anggota keluarga diperoleh dengan wawancara langsung dari narasumbernya. Yang kedua, data mata pelajaran yang disukai dengan memberi angket pada siswa. Yang ketiga, data tinggi badan dengan melakukan pengukuran tinggi badan. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.